الحمد لله الذي أكرمنا بالدين القيم وأفضلنا ثم أفضلنا على سائر الأمم السابقين بحبيبنا وسيدنا ومولانا محمد أرسله رحمة للعالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin orang-orang tua kami, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, mari sama-sama kita memanjatkan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita fahami, orang-orang tua kami yang dimuliakan Allah, setiap manusia di hadapan Allah sama. Yang membedakan adalah keimanan dan ketakwaannya. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala menegaskan, Bismillahirrahmanirrahim, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di hadapan Allah, orang yang paling tinggi
makom dan kedudukannya di sisinya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang paling bertakwa. Salawat berangkaikan salam kita hadiahkan ke hariban junjungan alam Nabiuna wa habibuna wa sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan dengan senantiasa mengikut tunjuk ajar beliau, kita jadikan beliau teladan dan idola dalam kehidupan ini, serta memperbanyak sholawat kepada beliau, kita berhak mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, orang-orang tua kami, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Salah satu rukun iman yang 6 adalah meyakini akan terjadinya hari kiamat. Di saat itu air laut akan tumpah ke darat. Gunung-gunung akan saling berbenturan, dan setiap yang hidup akan merasakan yang namanya mati. Dan di hari kiamatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap hamba akan dimintai pertanggungjawaban. Setiap hamba akan dihisab, ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang lain, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'i khisal." Tidak bergeser dua kaki seorang hamba di hari kiamat sebelum ditanya 4 hal, 4 perkara dari dirinya. Yang pertama, sabda Nabi, an umrihi fi ma'afna. Umur yang diberikan Allah 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, kemana ia perbuat? Yang kedua, wa an jismihi fima ablah. Daripada tubuh kesehatan yang Allah berikan, kemana ia lakukan? Kemudian yang ketiga, wa an ilmihi ma amila bih. Ilmu yang sudah diketahui sudah diamalkan atau belum? Kita tahu ilmu bahwa sholat yang wajib 1 hari 1 malam 5 kali sudah diamalkan atau belum? Puasa Ramadan hukumnya wajib, zakat yang wajib sudah diamalkan atau belum? Kemudian yang terakhir, wa an malihi min aina tasabah wa fima anfaqah. Dari hartanya, dari mana ia dapatkan dan kemana ia belanjakan. Namun orang-orang tua kami dimuliakan Allah, di dalam surah Al-Furqan Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan ada 3 kelompok, 3 golongan yang akan menyesal di hari kiamatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelompok yang pertama, golongan yang pertama, wa yawma ya'addu dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Wa yawma ya'addu dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila.
Golongan yang pertama yang akan menyesal di hari kiamatnya Allah Subhanahu wa taala adalah golongan yang waktu hidup di dunia tidak ada hubungan, tidak ada kaitan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu hidup gak pernah berselawat kepada Nabi, gak pernah menghidupkan sunnah Nabi, tidak pernah melaksanakan ajaran Nabi, bahkan membenci sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang waktu hidup gak ada kaitan dengan Rasulullah, gak pernah bibirnya berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal ulama-ulama kita menjelaskan bahwa salah satu amalan yang paling afdol, salah satu amalan yang paling mulia adalah berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Inna awlan nasi bi yaumal qiyamah." Orang yang paling utama di hadapanku, sabda Nabi, nanti di hari kiamatnya Allah Subhanahu wa taala, aktsaruhum alayya sholatan. Orang yang paling banyak membaca selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini waktu hidup enggak pernah baca selawat, enggak pernah menghidupkan sunnah Nabi, enggak pernah mengamalkan ajaran Nabi, bahkan membenci sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini golongan yang akan menyesal di hari kiamatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kelompok atau golongan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'anil dzikri ba'da idh ja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khazula. Kelompok yang kedua yang akan menyesal di hari kiamatnya Allah Subhanahu wa taala adalah golongan kelompok yang sudah Allah berikan hidayah, sudah Allah berikan petunjuk, sudah mau sholat berjamaah di masjid, sudah berkumpul dengan kawan-kawan yang baik, kawan-kawan yang sholih, sudah istiqomah mengamalkan agama, sudah Allah berikan hidayah, Allah berikan petunjuk, tapi gara-gara kawan, gara-gara sahabat, gara-gara pergaulan, gara-gara organisasi, gara-gara partai, ia tinggalkan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang dulu rajin ke masjid, gara-gara kawan, gara-gara organisasi nggak ke masjid lagi. Yang dulunya rajin sholat, gara-gara persahabatan nggak sholat lagi. Nyesal di hari kiamatnya Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang tua kami, jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah, kawan, sahabat itu sangat menentukan. Kalau kawan kita baik, insya Allah kita keturunan baiknya. Tapi kalau kawannya buruk, kawannya jahat, kawannya jauh daripada Allah, lama-lama kita keturunan jahatnya. Maka dalam sebuah hadis, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu tergantung agama temannya, tergantung agama sahabatnya. Kalau temannya baik, sahabatnya baik, dekat kepada Allah, lama-lama dia dekat kepada Allah.
Tapi kalau kawannya buruk, ahli maksiat, lama-lama dia terjerumus dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati orang-orang tua kami dalam mencari teman dan sahabat. Jangan salah mencari teman dan sahabat. Jangan gara-gara kawan, gara-gara persahabatan, gara-gara organisasi kita tinggalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, golongan yang akan menyesal di hari kiamatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ar-rasulu ya qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Golongan yang menyesal di hari kiamatnya Allah adalah golongan kelompok yang menyia-nyiakan Al-Qur'an, mengabaikan Al-Qur'an. Perintah Quran ia langgar, yang diwajibkan Quran dia tidak laksanakan, yang dilarang Quran ia kerjakan, ia abaikan Qurannya Allah Subhanahu wa taala. Padahal Quran orang-orang tua kami adalah imam kita, pedoman kita untuk selamat dunia dan akhirat. Ini dia abaikan Quran, dia remehkan Quran, akan menyesal di hari kiamatnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ulama-ulama kita mengatakan termasuk mengabaikan Quran, termasuk menyepelekan Quran. Orang Islam tapi nggak bisa baca Quran. Makanya orang-orang tua kami, bapak-bapak yang tidak bisa baca Quran, ngaji, belajar. Jangan malu dalam belajar agama. Dalam agama ini gak ada kata terlambat, gak ada kata tua dalam belajar. Nabi bersabda, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi." Tuntutlah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Kalau sudah belajar, sudah ngaji, belajar lagi, ngaji lagi, nggak dapat juga, lepas tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kewajiban kita hanya ngaji, kewajiban kita belajar. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib bagi orang beriman laki-laki dan perempuan. Bagi orang-orang tua kami yang merasa belum pandai, belum lancar baca Quran, belajar, ngaji. Panggil ustaz, datangi orang yang pandai bacaan Qurannya, belajar. Bagaimana Quran akan memberikan syafaat kepada kita, sementara kita nggak pernah membacanya. Dalam hadis, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Quran, karena Quran akan memberikan syafaat bagi orang-orang yang sering membacanya di hari kiamatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, orang-orang tua kami, ulama-ulama kita menjelaskan, termasuk mengabaikan Quran, menyepelekan Quran. Kita biarkan anak-anak kita tidak pandai membaca Quran. Anak kita sudah balik, sudah remaja, sudah dewasa, tapi nggak ngerti baca Quran. Berapa banyak hari ini anak umat Islam, KTP-nya Islam, tapi nggak ngerti baca Quran, nggak bisa baca Quran. Ini tanggung jawab siapa? Sebetulnya orang-orang tua kami yang pertama kali ditanya Allah di hari kiamat ketika seorang anak nggak bisa baca Quran adalah orang tuanya. Dalam sebuah hadis, baginda Rasulullah SAW bersabda, "Min haqqil walad 'alal walid salah satu asya." Hak anak terhadap orang tua
Berarti kewajiban orang tua terhadap anak itu ada 3 perkara. Yang pertama, ayyuhassina ismahu, baguskan namanya. Jadi kalau kita punya anak laki-laki atau perempuan, berikan nama yang baik, nama yang bagus. Itu hak anak terhadap orang tua. Berarti kewajiban orang tua terhadap anaknya. Kalau ada anak namanya buruk, namanya jelek, yang bertanggung jawab adalah orang tuanya, hadirin yang mulia. Yang kedua, wa yu'allimahul kitab, ajarkan Quran. Mengajarkan Quran itu tanggung jawab orang tua, kewajiban orang tua. Maka kalau ada anak gak pandai ngaji, gak pandai baca Quran, yang pertama kali ditanya Allah di hari kiamat adalah orang tuanya, hadirin yang mulia. Maka didik anak-anak kita, orang tua kami. Kalau kita gak pandai, gak bisa, panggil ustaz, masukkan ke lembaga pendidikan yang mengajarkan Quran. Ini tanggung jawab kita. Ingat, ulama-ulama kita menjelaskan harta yang sesungguhnya bukan jabatan. Kalau jabatan, orang-orang tua kami ada batasnya, paling lama 2 periode. Bukan usaha ada bangkrutnya. Tapi harta yang sesungguhnya, harta yang kekal dan abadi, memiliki anak yang solihin dan solihan. Ketika orang tuanya meninggal dunia, jasadnya sudah hancur lebur, dimakan tanah. Tapi kalau punya anak yang solihin, solihan, tiap malam dia doa, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, ngalir pahala sampai hari kiamatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, orang-orang tua kami, orang-orang yang mengabaikan Quran, orang yang tidak mendukung atau memusuhi majelis, kemudian madrasah, pesantren yang mengajarkan Quran ini. Jadi bapak-bapak, orang-orang tua kami, kalau ada majelis Quran, ada halaqah Quran, madrasah Quran, pesantren Quran, dukung. Jangan dihina, jangan dimusuhi. Karena kalau kita memusuhi tempat halaqah, majelis yang mengajarkan Quran, berarti kita mengabaikan Quran dan akan menyesal di hari kiamatnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan orang-orang tua kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, peringatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini dapat kita simak dengan baik, kemudian niat kita amalkan agar kita menjadi orang-orang yang bahagia di hari kiamatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu. 'innahu huwal ghafurur rahim. إنه هو الغفور الرحيم. 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 إ